Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fitrian selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok MBKM izin mempresentasikan laporan final perwarupa Digital Line Follower Robot dari kelompok kami yang kami beri nama Korea 3. Next. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Anas Fikri Makarim, I042109, kemudian David Mustafa, I042041, dan Fauzan Bintang, I042105. Bagi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan desain dan manajemen proyek. Nah, berikut merupakan gambar full assembly dari line follower robot kami, di mana di sini terdapat untuk peletakan baterai 18650-nya kami letakkan seperti ini, dan di sampingnya terdapat Arduino. Lalu untuk driver yang kami gunakan adalah L289N, dan berikut merupakan saklar switch untuk powernya, dan di bagian depan terdapat sensor LDR modul yang kami letakkan pada bagian sudut tepi kanan kiri dari sasis. Lalu untuk motor kami gunakan di bawah sasis dan terdapat freewheel di bagian depan. Berikut merupakan gambar dari tabel tiap komponen dan peletakannya. Lalu berikut merupakan tampilan dari tampak samping, tampak atas, dan tampak depan. Lalu berikut merupakan foto atau final purwarupa yang telah kami rakit, eh, di mana tata letak yang kami rakit pada robot ini sesuai dengan apa yang ada pada desain dan tidak hampir 90% mirip. Lalu untuk jadwal pengerjaan wahananya, berikut timeline dan tugas yang kami lakukan, di mana untuk riset komponen elektronis kami mulai kerjakan mulai tanggal 13 hingga 16 Mei. Lalu untuk pembuatan diagram elektronis dikerjakan pada tanggal 17 Mei, revisi desain frame tanggal 18 dan 19. Lalu assembly 3D dan fitting part-partnya kami lakukan pada tanggal 18 dan 19 juga. Lalu untuk pembelian komponen kami lakukan pada tanggal 20, dan penyatuan part-partnya kami lakukan pada tanggal 20 hingga tanggal 21. Lalu untuk pemasangan elektronis pada frame kami lakukan pada tanggal 22 hingga 23. Lalu kalibrasi putaran motornya kami lakukan pada tanggal 24 hingga 28 beserta kalibrasi sensor. Lalu dan fiksasi coding pada tanggal 27 hingga 21 Mei. Dan kami telah menyelesaikannya eh, pada tanggal 27 Mei. Berikut merupakan realisasi kontribusi dalam perakitan line follower robot kami, di mana pembagian pekerjaannya seperti riset komponen elektronis yang di penanggung jawabnya merupakan Anas, pembuatan diagram elektronis Anas, revisi desain frame, eh, penanggung jawabnya adalah Davin, assembly 3D dan fitting part-partnya Bintang, pembelian komponen elektronis Davin dan Bintang, penyatuan part-part dan follower Anas dan Davin, pemasangan elektronis pada frame Anas dan Bintang, dan kalibrasi putar motor Bintang, kalibrasi sensor Davin, dan fiksasi coding Anas. Berikut merupakan realisasi biaya yang kami lakukan, di mana L298N driver motornya sudah tersedia. Lalu untuk sensor photoresist modul eh, sejumlah 38.900, Arduino, JC motor ban, baterai 18650, dan freewheel dan baterai holder sudah tersedia. Lalu untuk kabel jumper kami
menggunakan 40 buah dan untuk harganya adalah 20.000 dan sasis line follower dan seminar sudah tersedia. Hingga total untuk realisasi biayanya adalah 58.900. Ya, baik. Saya izin melanjutkan untuk bab kedua, yaitu terkait proses manufaktur. Jadi berikut gambar-gambar terkait dokumentasi selama proses manufaktur. Itu ada gambar saat perakitan wahana, kemudian ada gambar ketika kita proses coding dan kalibrasi sensor, kalibrasi putaran motor, dan menentukan nilai threshold. Kita coba langsung di lintasan di lab otomasi, dan di situ terdapat wiring diagram yang kami gunakan pada wahana line follower robot kami. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah manufaktur secara garis besar yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah pembuatan mainframe body. Jadi mainframe body kami menggunakan material akrilik dengan ukuran 3 mm. Proses manufakturnya dilakukan dengan menggunakan proses laser cutting di lab otomasi, kemudian dirakit dengan menggunakan mur, dengan baut, spacer, dan lakban 3M untuk dirangkai dengan driver, motor DC, dan bracket baterai, serta freewheel untuk menjadi satu kesatuan robot line flower. Kemudian tata letak komponen. Jadi setiap komponen utama, yaitu seperti Arduino, driver, dan baterai, kita atur agar distribusi gayanya tersebar dengan merata, serta beban bertumbuh utamanya pada poros penggerak, agar terjadi cukup gaya normal pada roda sehingga ban tidak selip. Meskipun ketika pengujian terdapat beberapa kali selip, tapi itu jauh lebih baik daripada pengujian-pengujian sebelumnya. Kemudian pemasangan instalasi. Jadi pemasangan kita menyambungkan tiap-tiap komponen menggunakan kabel jumper seperti Arduino Uno. Tiap-tiap pinnya kita sambungkan ke L298N ke driver sesuai dengan wiring diagram yang dilihat pada slide sebelumnya tadi. Lalu memasang sensor fotoresistor ke sasis. Next. Kemudian yang ketiga adalah pengujian dan analisis. Ya, berikut ini data pengujian dapat dilihat pada slide. Jadi kami melakukan serangkaian uji coba dengan 5 kali putaran. Terdapat 5 data percobaan yang kami ambil dari hasil uji coba pada wahana beserta grafik uji cobanya. Dan percobaan ke-1 sampai percobaan ke-5 serta dibandingkan dengan waktu tempuh tiap percobaan dalam 1 kali putaran lab. Untuk percobaan pertama, mobil kami, wahana kami dalam 1 lab 43,83 detik. Kemudian yang kedua mengalami sedikit peningkatan lebih cepat 43,26 detik. Kemudian di lab ketiga mengalami peningkatan juga yaitu 42,86 detik. Namun di percobaan keempat dan kelima mengalami penurunan karena daya di baterai sudah mulai menurun. Di percobaan keempat dengan 53,05 detik dan percobaan terakhir 61,14 detik. Next. Baik, selanjutnya ini untuk berikut grafik dari hasil uji coba mana kami per labnya. Untuk analisis pengujian yang kami dapat itu pertama pada pengujian putaran 1 sampai 3 diketahui kecepatan meningkat, tapi pada putaran keempat dan juga kelima kecepatan semakin menurun dikarenakan daya baterai mulai melemah. Lalu yang kedua, sensor diatur untuk membaca lintasan putih, sehingga ketika kedua sensor membaca lintasan putih, maka motor akan maju. Sedangkan ketika salah satu sensor membaca lintasan hitam, maka motor yang terhubung terhadap sensor tersebut akan melambat, sehingga warna akan berbelok. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam mencari nilai threshold dan kalibrasi sensor fotoresistor. Yang keempat, speed motor sempat beberapa kali terlalu cepat sehingga sensor kesulitan dalam membaca lintasan. Yang kelima, yaitu sering terjadinya drop baterai. Dan yang terakhir, distribusi beban pada wahana kurang merata sehingga sering terjadi ban slip karena kurangnya traksi pada roda. Next. Baik, untuk bab yang terakhir yaitu evaluasi dan catatan untuk perbaikan.
Untuk evaluasi berdasarkan hasil pengujian, yang pertama itu ada level keramik yang tidak rata, sehingga mempengaruhi intensitas cahaya yang diterima oleh sensor, sehingga pembacaan sensor menjadi timpang. Maka dari itu, lebihkan threshold pada nilai pembacaan sensor untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Yang kedua yaitu intervensi cahaya dan juga cahaya lampu sangat mempengaruhi pembacaan sensor seperti pada keadaan siang hari dan juga malam hari. Untuk itu dapat diberikan penutup pada bagian depan dekat sensor untuk dapat mencegah cahaya luar yang dapat mengganggu pembacaan sensor. Untuk peluang perbaikannya, berdasarkan evaluasi nilai selama pengujian wahana, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kekurangan yang dimiliki oleh wahana Korea 3. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan memberi pengembangan pada robot sebagai berikut, yaitu pertama ada penambahan fungsi coding yang lebih advance agar motor bisa berputar berlawanan arah sehingga lebih mudah untuk pengaturan pembacaan sensor pada lintasan. Dan yang terakhir itu penambahan penutup pada bagian atas dan depan wahana agar tidak mudah terpengaruh oleh intervensi cahaya dari sekitar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.